Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Akhirnya ya guys, setelah lama kita menunggu, Netflix secara resmi merilis series dari live action Avatar The Last Airbender di tanggal 22 Februari 2024. Dan untuk episodenya sendiri sebanyak 8 episode dengan durasi kurang lebih 50 menitan di setiap episodenya. Dan di video ini kami akan membahas alur cerita dari episode pertama, khususnya mengenai detail, easter egg, dan mungkin beberapa perbedaan dari versi animasi. So spoiler alert untuk kalian yang belum menonton. Namun jika kalian kaum yang kebal akan spoiler, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian. Baiklah, saya Admin Aru dan mari kita mulai pembahasannya. Scene dibuka dengan kedatangan sebuah komet di atas ibu kota negara api. Terlihat seorang pria berlari dari kejaran para penjaga sambil membawa sebuah gulungan. Terungkap ternyata pria ini adalah seorang pengendali tanah yang menyusup ke ibu kota negara api. Setelah berhasil melewati pasukan negara api, dirinya hendak menyerahkan gulungan ke rekannya yang sudah menunggu. Sayangnya pria ini terkena serangan pasukan negara api dan meminta rekannya itu untuk pergi sambil membawa gulungan yang rupanya berisi informasi jika negara api ingin memulai perang. Meskipun sempat melakukan perlawanan, pria tersebut akhirnya kalah dan dibawa ke istana negara api untuk menghadap kepada Raja Api Sozin. Raja Api Sozin mengaku jika dia sengaja membuat propaganda perang agar semua mata dunia tertuju untuk melindungi kerajaan bumi. Setelah menghabisi pengendali tanah tersebut, Sozin mengungkapkan jika dia ingin menghabisi seluruh pengembara udara agar bisa sekaligus menghabisi sang avatar yang saat itu terlahir kembali di kalangan pengembara udara. Semua scene tadi merupakan scene baru yang sama sekali tidak ada di versi animasinya. Pihak Netflix berhasil membangun kedalaman cerita dengan menekankan pada ambisi Raja Api Sozin untuk menguasai dunia. Sedikit marketing, jika kalian ingin lebih mengenal siapa itu Sozin, kalian bisa tonton video yang kami buatkan tentang Raja Api Bengis satu ini. Dilanjutkan dengan intro monolog ikonik versi live action di mana keempat pengendalian dilakukan oleh karakter misterius, tidak seperti di animasi di mana air dilakukan oleh Paku, tanah dilakukan oleh desain awal karakter Toph, api dilakukan oleh Azula, dan udara dilakukan oleh karakter dari pengembara udara. Selain itu, perbedaan juga terjadi di narasi intro karena di versi live action yang melakukan narasi adalah Avatar Kyoshi. Dan untuk pengenalan Avatar, bukanlah sosok Avatar Roku sebagai reinkarnasi Avatar sebelum Aang, melainkan Avatar Kyoshi. Menurut saya sih harusnya akan lebih make sense jika yang ditampilkan adalah Avatar Roku. Secara dia adalah Avatar sebelum Aang. Dilanjutkan dengan menampilkan title dari episode pertama yang berjudul Aang, disertai karakter Hanzi udara di belakangnya. Gimana pendapat kalian terhadap intro versi live action kali ini guys? Scene berlanjut memperlihatkan kemegahan dari kuil udara selatan versi live action, di mana Aang terlihat sedang berada di salah satu bangunan sebelum akhirnya dipanggil oleh Biksu Gyatso. Dan bagi kalian yang mengira di scene ini Aang terbang seperti yang dilakukan oleh Zahir di series Korra, kalian tidak sendiri guys. Tapi ya sekali lagi di sini Aang hanya terbang dengan memanfaatkan angin, tidak seperti Zahir yang memang berhasil membuat dirinya melayang. Mungkin ini hanyalah sedikit referensi dari teknik terbang yang ditemukan oleh guru Lahima. Gyatso memberitahu Aang agar tidak bolos latihan lagi meskipun dirinya sudah menguasai pelatihannya tersebut. Ada satu perkataan Gyatso yang sangat bagus di scene ini, di mana dia berkata kepada Aang, "Percaya atau tidak, suatu hari kau akan menyesal tak bersama gurumu lebih lama." Artinya kita harus selalu menghargai waktu selagi kita masih bisa bersama orang tersebut. Kemudian Gyatso meminta kepada Aang untuk membantu teman-temannya untuk mempersiapkan festival komet besar. Yaps, di versi live action ternyata para pengembara udara melakukan perayaan menyambut kedatangan komet. Hal ini menjawab alasan mengapa kita bisa menemukan para biksuni di kuil udara selatan. Gyatso memberitahu jika semua pengembara udara di ketiga kuil lain pergi dan berkumpul di kuil udara selatan untuk merayakan festival tersebut. Setelah Aang pergi, Gyatso dihampiri oleh seorang biksu yang mengajak Gyatso untuk pergi ke rapat dewan. Seperti di animasinya, rapat tersebut membahas tentang identitas Aang sebagai avatar.
Gyatso menyarankan untuk menunda pengungkapan identitas Aang karena dia masih belia. Sesuai tradisi, pengungkapan identitas avatar dilakukan ketika umur sang avatar beranjak 17 tahun. Dan di versi live action ini kita diberikan alasan mengapa para dewan tetua pengembara udara ingin mempercepat pelatihan Aang sebagai avatar dikarenakan propaganda yang dilakukan oleh Raja Api Sozin di scene pembukaan tadi. Para tetua dewan sepakat untuk mempercepat pelatihan Aang yang nampaknya dengan berat hati juga disetujui oleh Gyatso. Gyatso kemudian mengajak Aang pergi ke sebuah bangunan di mana terdapat patung avatar Yang Chen di sana. Ini merupakan detail baru karena di versi animasi untuk versi patung raksasa avatar Yang Chen bisa ditemukan di kuil udara timur bukan di kuil udara selatan. Selanjutnya terungkap jika tradisi festival komet besar selalu dirayakan oleh para pengembara udara setiap 100 tahun sekali. Di sana Gyatso mencoba menjelaskan kepada Aang jika siklus avatar berlanjut dan akar bereinkarnasi di pengembara udara. Di versi ini Gyatso mengungkapkan sendiri kepada Aang jika dirinya adalah avatar. Berbeda dengan versi animasi di mana Aang mengetahui identitas avatarnya setelah menguping pembicaraan para tetua dewan. Malam itu Aang tidak bisa tidur karena pengungkapan identitasnya tadi. Dan ada lagi nih perbedaan cerita. Alih-alih Aang melarikan diri setelah mengetahui dirinya adalah avatar di versi animasi, di versi live action ini Aang pergi dari kuil udara selatan hanya untuk menenangkan diri. Tepat setelah Aang pergi, pasukan negara api yang dipimpin oleh Raja Api Sozin tiba di kuil udara selatan dengan memanfaatkan komet yang meningkatkan pengendalian api mereka. Dan untuk koreografi pertarungan boleh kita berikan acungan jempol, bagus dan sangat keren. Efek elemennya pun tidak kaku dan terasa real. Di saat kegaduhan terjadi, Gyatso mencoba memindahkan para biksu dan biksuni muda ke tempat yang aman sambil mencari keberadaan Aang yang menghilang. Di sisi lain, para biksu dan biksuni mencoba menahan pasukan negara api yang semakin berdatangan ke kuil udara selatan. Meskipun mendapatkan boosting dari komet, para pengembara udara tidak serta-merta langsung habis dibantai oleh negara api dan malah sempat melakukan perlawanan yang sangat sengit, terutama biksuni satu ini. Kemampuan bendingnya luar biasa, bisa menahan beberapa tentara negara api. Namun karena Raja Api Sozin terlalu OP akibat doping komet, biksu ini pun ikut binasa seperti pengembara udara yang lain. Kemudian Gyatso yang sedang berada di ruangan patung avatar Yang Chen berusaha melindungi para biksu dan biksuni muda dari tentara negara api. Di scene ini Gyatso mengeluarkan semacam teknik baru, yakni seperti teknik vakum, karena bisa dilihat tentara negara api yang berada di belakang Raja Api Sozin langsung tidak berdaya setelah terkena serangan Gyatso. Kemudian Raja Api Sozin tiba di ruangan itu dan berhadapan dengan Gyatso. Namun sekali lagi dikarenakan mendapat doping dari komet, Raja Api Sozin terlalu OP dan berhasil menewaskan Gyatso di sana. Sementara itu Aang yang hendak kembali ke kuil udara tiba-tiba terjebak badai dan akhirnya tenggelam di lautan. Sama seperti di animasinya, Avatar State kemudian aktif dan membekukan Aang bersama Appa saat itu juga. Salut kepada pihak Netflix yang berhasil memperlihatkan proses genosida pengembara udara, terutama pertarungan antara tentara negara api dan para biksu dan biksuni. Yang cukup disayangkan adalah kenapa Gyatso dikalahkan semudah itu. Harapan saya mungkin jika pertarungannya dibuat lebih epik lagi agar bisa menambah emosional penonton. Kalau menurut kalian gimana guys? Scene berpindah memperlihatkan Katara sedang berlatih pengendalian air di reruntuhan kapal negara api yang rusak. Kalau di animasinya ini adalah kapal yang dihancurkan oleh hama dan pengendali air di masa lalu. Sedikit marketing lagi ya, jika kalian ingin tahu siapa hama, kalian bisa tonton video berikut. Selanjutnya seperti yang ditampilkan di trailer menggambarkan kegiatan orang-orang dari suku air selatan di Wolf Cove. Berbeda di versi animasi, di versi live action ini Wolf Cove lebih terasa keramaiannya meski ditinggal oleh Hakoda dan beberapa pria pejuang lainnya untuk pergi berperang. Kemudian Sokka rupanya bukan satu-satunya remaja laki-laki di sini karena bisa dilihat ada satu remaja yang mungkin sedikit lebih muda dari Sokka. Sokka kemudian mengajak Katara untuk memancing ikan. Bagi kalian yang sempat khawatir karakter seksi Sokka kadarnya akan dikurangi atau bahkan dihilangkan, nah di sini terbukti Netflix masih mempertahankan karakteristik dari Sokka tersebut.
Dia berkata kepada Katara untuk bantu mengurus desa daripada mempelajari pengendalian air. Kemudian sampan mereka terbawa arus dan tiba di sebuah gunung es besar tempat di mana Aang dan Appa membeku. Berbeda di versi animasi di mana Katara secara tidak sengaja mengeluarkan gunung es tersebut saat berdebat dengan Sokka. Scene berpindah sebentar ke kapal Zuko, sang pangeran terbuang yang terlihat sedang menulis buku hariannya mengenai Avatar. Di saat Katara hendak melakukan pengendalian untuk menarik sampan mereka, dia tidak sengaja menghancurkan es tempat Aang dan Appa membeku. Sementara itu, Zuko yang berada di kamarnya menyadari jika relik Avatar yang ada di ruangannya mulai bersinar dan dia melihat keluar menyaksikan cahaya menembak ke arah langit. Jika mau membahas relik-relik tadi, ada satu Avatar yang saya tidak kenali. Dilihat dari wujudnya, tentu dia berasal dari pengembara udara. Berdasarkan tatonya ya. Apakah ini Avatar Yang Chen? Oh, tentu saja bukan, karena relik Avatar Yang Chen ada di rak bagian atas. Kalau menurut kalian ini Avatar siapa guys? Aang muncul dari gunung es tersebut dan setelah melalui perdebatan antara Sokka dan Katara, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawanya ke Wolf Cove, yang tanpa disadari mereka meninggalkan Appa di sana. Berbeda dengan versi animasi di mana Katara dan Sokka langsung bertemu Appa setelah mereka berhasil mengeluarkan Aang dari gunung es tersebut. Terungkap lagi rupanya ada pria dewasa yang tinggal di Wolf Cove. Padahal di versi animasi dikatakan jika semua pria dewasa di suku air selatan pergi berperang bersama Hakoda. Grand memberitahu jika Aang adalah pengembara udara yang sudah punah 100 tahun yang lalu. Scene berpindah memperlihatkan Zuko bersama Iroh sedang membahas fenomena yang dia lihat barusan dan yakin itu adalah pertanda dari seorang avatar. Dia berkata kepada Iroh ingin pergi ke desa suku air selatan untuk mengejarnya. Iroh di sini terlihat sangat persis dengan versi animasi dengan wibawa dan kebijaksanaannya yang diberikan kepada Zuko. Aang terbangun akibat mimpi buruk, keluar tenda dan mencoba membaur dengan anak-anak dari suku air selatan. Tidak lama setelah itu, Sokka muncul dan meminta Aang untuk menjauh dari anak-anak karena menganggap dirinya adalah musuh. Setelah memperkenalkan namanya kepada Sokka, Aang mulai mencari keberadaan bison terbangnya. Aang mulai melakukan pengendalian udara dan mengeluarkan peluit bisonnya. Sedikit detail lagi, di versi animasi, Aang baru mendapatkan peluit bison terbang ketika dia membeli benda itu di episode Gulungan Pengendali Air, tepatnya di season pertama episode ke-9. Aang terus-terusan menanyakan keberadaan Appa kepada Sokka, Katara, dan Grand. Dan jujur di scene ini Gordon Cormier terlihat sangat lucu, aktingnya dibuat semirip mungkin dengan sosok Aang. Tidak lama setelah itu Appa tiba di sana dan disambut oleh Aang. Kemudian Aang dibawa ke sebuah tempat yang bisa dibilang sebagai aulanya kota Wolf Cove. Di sana Aang dengan polosnya menceritakan semua peristiwa yang dia alami dan dari mana dia berasal. Grand kemudian memberikan monolog ikonik yang sama persis dari intro versi animasi. Dia menjelaskan kepada Aang jika dirinya sudah terjebak di dalam gunung es selama 100 tahun. Katara mencoba menghibur Aang dan mulai menceritakan serangan negara api ke kutub selatan yang membuat ibunya tewas. Dunia sudah berubah, tidak seperti 100 tahun sebelumnya dan itu disebabkan oleh negara api. Katara kemudian mengajak Aang ke puing kapal negara api yang hancur dan memperlihatkan pengendalian airnya. Berbeda dengan versi animasi karena yang mengajak untuk pergi ke sana adalah Aang setelah mereka menaiki pinguin berang-berang. Di saat mereka sedang asyik berlatih, terlihat kapal Zuko tiba di Wolf Cove. Orang-orang di suku air selatan tengah bersiap untuk menyambut kedatangan Zuko bersama pasukannya. Dan di saat itu juga Grand memberitahu Katara dan Sokka jika Aang adalah avatar dan negara api ke sana untuk menangkapnya. Zuko menyapa dan menjelaskan kedatangannya ke sana untuk menangkap orang luar yang bukan bagian dari suku air yakni Aang. Zuko juga berjanji dia dan pasukannya akan segera pergi jika menyerahkan Aang kepadanya. Sokka yang mendengar hal itu sempat ingin menyerahkan Aang namun dihentikan oleh Katara yang berhasil meyakinkannya. Seorang diri, Sokka mencoba memprovokasi Zuko untuk duel 1 lawan 1 sebagai seorang pemimpin. Zuko yang menjunjung tinggi nilai sportivitas akhirnya menerima tantangan Sokka. Pertarungan mereka sempat sengit namun dikarenakan kurangnya latihan, Sokka tidak ada apa-apanya di hadapan Zuko.
Ketika hendak dihabisi oleh Zuko, Aang mengeluarkan pengendaliannya dan menyelamatkan Sokka. Meskipun Aang dengan mudah mengalahkan pasukan Zuko, dia akhirnya menyerahkan diri setelah Zuko mengancam akan membakar seluruh desa. Di kapal, Iroh menghampiri dan menyapa Aang yang berada di dalam selnya. Scene ini tentunya tidak ada di versi animasi. Setelah memperkenalkan diri, Iroh mencoba menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Aang, mengapa negara api memulai perang. Iroh mencoba memberikan jawaban senetral mungkin karena kita tahu Iroh yang sekarang adalah pribadi yang baik. Iroh bahkan memilih untuk tidak menjawab ketika Aang bertanya apakah semua jawabannya tadi hal yang Iroh yakini. Di saat Iroh pergi meninggalkan ruangan, Aang berhasil mengambil kunci sel dari salah satu penjaga. Sementara itu, setelah Aang dibawa pergi, Sokka pergi menghampiri salah satu remaja dan memberikan posisi pemimpin kepadanya. Sokka dan Katara memutuskan untuk menyelamatkan Aang dan pergi meninggalkan Wolf Cove dengan menaiki Appa. Berbeda dengan versi animasi, ketika Aang masuk ke sebuah ruangan untuk menghindari para penjaga, dia bertemu dengan Zuko karena memang ruangan itu adalah kamar sang pangeran. Sedangkan di versi live action, Aang tidak bertemu dengan Zuko di sana dan bahkan mencuri sebuah catatan pribadi Zuko yang memuat informasi seputar Avatar. Setelah mengambil tongkat glidernya, Aang langsung kabur dan pergi dari kapal Zuko. Namun Zuko berhasil mendaratkan serangan kepada Aang dan membuatnya jatuh. Beruntung Katara dan Sokka tiba di sana dan menyelamatkannya. Terjadi perbedaan lagi. Di versi animasi, Aang terjatuh dari kapal dan masuk ke Avatar State untuk pertama kalinya, dan kapal Zuko hancur akibat longsornya bongkahan es berkat Aang yang berhasil menghalau serangan Zuko dan Iroh. Alih-alih dihalau oleh Aang, serangan Zuko di versi live action ternyata dihentikan oleh Katara dengan pengendalian airnya. Kemudian dikarenakan negara api mengincar Aang, mereka tidak bisa kembali ke suku air selatan karena tentunya akan membahayakan orang-orang di sana. Untuk itu Aang memutuskan untuk kembali ke rumahnya yakni kuil udara selatan. Tidak seperti di animasinya, ketika tiba di sana Aang langsung menyadari jika negara api memang sudah melakukan penyerangan di kuil udara selatan. Padahal di versi animasi, Aang terlihat bahagia ketika pulang ke sana dan mencoba memperkenalkan lokasi-lokasi dan bangunan-bangunan penting di kuil udara selatan. Marketing sedikit, kami sudah pernah membahas tentang kuil udara dan kalian bisa menonton video berikut untuk mengenal lebih tentang lokasi dan site-site penting yang bisa ditemukan di keempat kuil udara. Dan di versi live action ini kita tidak diperlihatkan ruangan suci tempat seluruh patung Avatar terdahulu yang ada di versi animasi. Karena sepertinya pihak Netflix menggantikannya dengan ruangan yang berisi patung besar Avatar Yang Chen. Agak disayangkan sih, padahal ruangan suci ini termasuk hal yang cukup penting di alur versi animasinya, di mana Aang mempelajari Avatar sebelum dirinya. Kemudian setelah memasuki ruangan tersebut, Aang melihat jasad Gyatso dan men-trigger kekuatan Avatar State-nya. Untuk versi animasi, Katara lah yang berhasil menenangkan Aang, sedangkan di versi live action sepertinya ingatan Aang akan perkataan Gyatso lah yang berhasil menenangkannya. Dan untuk efek visual dan CGI-nya no comment karena keren banget, saya pribadi cukup puas. Namun ada satu hal yang kurang di versi live action ini menurut saya adalah momen dimana Aang masuk ke Avatar State setelah melihat jasad Gyatso tidak men-trigger semua tempat suci yang berkaitan dengan Avatar. Maksud saya adalah ruangan suci di kuil udara selatan, kuil di kerajaan bumi, kuil di kutub utara, dan bahkan kuil Roku di negara api. Sayang sekali pihak Netflix membuang adegan ini walaupun cukup saya maklumi karena ini ada sangkut pautnya dengan alur cerita versi live action. Setelah Aang keluar dari Avatar State, Katara mencoba menenangkan Aang dengan memeluknya. Kemudian Aang berkata jika para pengembara udara telah berkorban untuknya, maka dari itu dia berjanji akan menjalani takdirnya untuk menguasai keempat elemen dan menjadi avatar untuk membawa keseimbangan kepada dunia. Di sisi lain, Zuko mulai menggambar sketsa Aang untuk menunjukkan kesungguhannya dalam menangkap sang avatar. So itu dia tadi alur cerita dari episode pertama Avatar The Last Airbender live action dengan beberapa pembahasan detail, easter egg, dan perbedaan dari versi animasinya. Gimana nih pendapat kalian untuk episode pertama? Jika ada perbedaan pendapat atau hal apapun jangan sungkan untuk menuangkannya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.